Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya para sahabat yang menghadiri pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di malam ini kami berjudul Sesajen. Sesajen di dalam budaya Jawa untuk mengabdi kepada roh-roh leluhur itu disebut sesajen. Agama Islam sesajennya apa? Agama Islam sesajennya ya di sholatnya, ya di ibadahnya, ya di amaliyahnya. Agama yang lain, ke gereja, ke pura, wihara, itulah sesajen-sesajennya untuk mengabdikan kepada roh-roh leluhurnya. Akan tetapi selama ini kita lupa siapakah roh-roh leluhur itu. Siapakah hidup yang ada pada para leluhur itu. Hidup yang ada pada para leluhur-leluhur itu pun juga uripe Allah. Jadi maknanya, bila kita masih memandang roh-roh itu banyak, maka kita akan tersesat di dalam sesaji itu. Tersesat di dalam persembahannya, tersesat di dalam sholatnya, tersesat di dalam ibadah-ibadahnya, tersesat di dalam puji-pujiannya. Semuanya tersesat bila kita tak mengenal roh leluhur itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapakah roh leluhur itu? Roh leluhur itu adalah Ruhullah. Jadi rohnya Tuhan itu sendiri yang menggelar orang-orang yang terdahulu dan yang menggelar orang-orang zaman sekarang dan menggelar pula orang-orang di masa yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menggali supaya kita ketemu dengan sesajen yang kita abdikan, maka kita wajib tahu dahulu kemana sesajen itu kita haturkan. Solat kita haturkan, pujian-pujian kita haturkan. Seperti di dalam
ketika kita akan mengerjakan sholat, contoh sesajen, yakni pengabdian di kala saat sholat. Kita sering membaca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Itu yang kita baca ketika kita saat mengerjakan sholat, mensajikan diri kepada Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi arti dari ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, yakni artinya adalah, ya Allah, hanya Engkaulah yang hamba maksud. Ya Allah, hanya Engkaulah yang hamba maksud. Ridhamu yang hamba dambakan. Berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Inilah inti sari bila kita mengabdikan, bila kita memberi sesajen agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, bila kunci ini dipegang, maka akan ketemu dengan yang esa. Tuhannya seluruh manusia, Tuhannya seluruh agama, Tuhannya seluruh golongan, Tuhannya seluruh aliran, dan Tuhannya seluruh umat manusia. Jadi kita bongkar, ya Allah, hanya Engkaulah yang hamba maksud, ilahi anta maksudi. Coba kita cermati, coba kita perhatikan di dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa ketemu dengan maksud yang kita tuju, yakni Allah, bila Allah itu selama ini tidak kita pertuhankan? Bagaimana mungkin kita bisa ketemu dengan Allah yang dimaksud, sementara selama ini yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa, yang jadi Allah hanyalah diri kita sendiri. Jadi kita hanya ketemu di dalam maksudnya iblis saja, maksudnya hawa nafsu kita saja. Kita takkan pernah bertemu dengan apa yang kita maksudkan, yakni Allah, bila kita masih jadi Tuhan di dalam diri kita, masih menjadi penguasa di dalam diri kita. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, tak akan bertemu dengan apa yang dimaksud bila kita tak ketemu Tuhan dulu. Jadi harus kenal dulu, harus ketemu dulu, harus bertatap muka dulu, baru bisa menunaikan maksudnya. Bila kita tak mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang menciptakan kita, bagaimana mungkin kita bertemu dengan maksud tujuan kita untuk ketemu Tuhan? Dengan Tuhannya saja tidak kenal. Ridhamu yang hamba dambakan. Bagaimana mungkin kita bisa mendambakan ridhonya Allah, sementara kita saja tidak ridho bila Allah itu Tuhan. Di dalam hati kita saja kita tidak ridho bila Allah itu hidup ini.
Di dalam hati kita saja kita tidak ridho bahwa wujud ini diwujudkan Allah. Di dalam hati kita saja tidak ridho bahwa apapun yang ku perbuat, bahwa apapun yang ku aktivitaskan selama ini, bila ini dalam kekuasaan Allah, itu saja kita tidak ridho. Bagaimana mungkin kita ketemu dengan ridhonya Allah? Hanya ridhomulah yang hamba dambakan. Jadi bila kita mendambakan keridhaan Allah, ya kita wajib ridho dulu, baru Allah ridho. Bila kita tidak ridho bahwa hidup ini hidupnya Allah, bahwa tubuh ini buatan ciptaan Allah, dan bahwa segala aktivitas apapun itu dikuasai Allah, bila kita ridho bahwa itu semua hanyalah milik Allah, maka Allah pun ridho dengan kita. Jadi keridhaan Allah itu bukan tergantung oleh Allah, akan tetapi tergantung dengan diri kita. Kita ridho tidak kepada Allah, bahwa Allah yang wujud, bahwa Allah yang hidup, bahwa Allah yang berkuasa atas diri kita. Itu kuncinya. Bila kita ridho di dalam kekuasaan hanya Allah yang ada, maka Allah pun akan ridho. Apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, semuanya ini kuncinya. Bila tak tahu kuncinya di dalam bertuhan, maka sesajen-sesajen yang kita hidangkan, yang kita berikan, pengabdian-pengabdian yang kita berikan tak akan pernah sampai kepada maksudnya bila tak tahu kuncinya. Berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencintaimu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah sementara di dalam hati kita yang paling kita cintai hanyalah diri kita sendiri. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bagaimana mungkin Allah cinta pada kita sementara kita tidak cinta kepada Allah? Selama ini kita hanya cinta kepada hawa nafsu kita sendiri, cinta kepada kehidupan kita sendiri, cinta kepada kewujudan kita sendiri, cinta kepada kekuasaan kita sendiri. Otomatis kita cinta kepada sejenis kita, yakni dunia. Jadi bagaimana mungkin kita mendamba-dambakan keridhaan dan cintanya Allah sementara kita tak ridho, sementara kita tak cinta kepada Allah. Dan bermakrifat kepadamu. Bagaimana mungkin kita bisa bermakrifat kepada Allah sementara kita selama ini hanyalah bermakrifat kepada diri kita sendiri yang ada, diri kita sendiri yang wujud, diri kita sendiri yang hidup, diri kita sendiri yang berkuasa atas kehidupan dan badan ini. Bagaimana mungkin kita bisa bermakrifat kepada Allah sementara Allah tidak bisa bermakrifat kepada diri kita? Allah tidak bisa hidup di dalam diri kita. Allah tidak bisa wujud di dalam kewujudan kita. Allah tidak bisa berkuasa di dalam kekuasaan kita.
bagaimana mungkin kita bisa bermakrifat kepada Allah? Jadi untuk bermakrifat kepada Allah, buanglah makrifatmu. Maknanya makrifatullah itu kan hanya Allah yang berhak makrifat. Sementara manusianya tak berhak makrifat. Wong wayang kita hanya digelar kok ngaku-ngaku makrifat. Jadi sesungguhnya manusia tak bisa makrifat. Itulah makrifatullah. Ya makrifate uripe Allah dewe. Bila kita masih mengaku-ngaku orang yang makrifat, apa bedanya dengan setan? Apa bedanya dengan iblis? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua menyadari ini semua, bahwa sesajen itu bukan sholat saja, bukan ibadah saja, bukan sesaji-sesaji yang dibudayakan oleh orang Jawa saja, dan sesajen bukan ritual spiritual agama-agama yang lain saja, akan tetapi sesajen itu sejatinya seluruh aktivitas kehidupan kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah sesajen yang wajib kita haturkan kepada uripe Allah. Sesajen yang kita lakukan saja selama ini kita haturkan kepada iblis dan setan, kepada hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan cintanya Allah? Kita lebih cinta kepada iblis dan setan di dalam hati kita daripada Allah di dalam hati kita. Oh, katanya Allah itu tidak bertempat, apalagi bertempat di hati. Jadi Allah itu tidak memandang raga-ragamu, tidak memandang rupa dan hartamu, tidak memandang ilmu-ilmu dan amalmu, tidak memandang kecerdasan kepintaranmu, tidak memandang nasab-nasabmu, tidak memandang pangkat dan jabatanmu. Allah tidak memandang keturunan siapa dirimu. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Lah, di mana tempatnya Allah memandang? Ya di hati. Di dalam hatimu Allah engkau pertuhankan ataukah iblis yang kau pertuhankan? Bila di dalam hati kita Allahnya gaib, ya otomatis yang wujud iblis yang selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Siapakah setan itu? Setan itu adalah wujud kita sendiri. Ya termasuk saya. Ketika Abdul Halim lebih wujud daripada Allah di dalam hatiku. Aku juga setan juga. Jangan silau dengan saya. Jangan anggap saya ini orang makrifat. Saya bukan orang makrifat. Bahkan saya tidak tahu makrifat. Saya enjoy. Why? Biarkan Allah yang makrifat. Biarkan Allah yang menjagaku. Biarkan Allah yang mencukupiku. Biarkanlah Allah yang memeliharaku. Aku nyantai.
wae. Jadi kalau orang-orang yang masih merasa makrifat, ya masih dibelenggu dengan makrifatnya. Karena manusianya masih merasa bisa makrifat, otomatis manusianya merasa bisa jaga-jaga Allah. Mana mungkin Allah dijaga? Tidak terbalik. Mestinya kita yang dijaga Allah, kok kita yang sok bisa menjaga Allah, ya dibakar terus hatinya dengan makrifatnya sendiri. Itulah yang dimaksud iblis lebih makrifat daripada manusia, yaitu buktinya bahwa manusia-manusia yang sudah merasa makrifat akhirnya merendah-rendahkan orang lain, akhirnya membodoh-bodohkan orang lain. Apa bedanya dengan setan? Jadi orang makrifat itu selalu dan selalu mengislamkan seluruh manusia. Selalu dan selalu mengislamkan segala sesuatu. Kenapa? Karena semuanya selamat pulang kepada uripe Allah. Hingga manusianya sudah tak terluka lagi hatinya, hingga manusianya sudah tak terbakar lagi hatinya. Kenapa? Karena dirinya sudah Islam. Dan kenapa? Karena seluruh segala sesuatu, bahkan seluruh manusia sudah diislamkannya. Apa makna diislamkannya? Apa makna diselamatkannya? Maka tak ada sebiji zarah pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Itulah yang dimaksud mengislamkan seluruh manusia, menyelamatkan seluruh manusia. Karena diri kita sudah ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan maka keluargamu atau seluruh manusia akan terjaga dari api-api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menuju penghambaan sesajen-sesajen yang kita sajikan di dalam kehidupan ini, duduk kita ini sesajen. Melihat di dalam hati kita siapa yang bisa duduk. Bila kita Abdul Halim yang merasa bisa duduk, berarti sesajen dudukku ini ku persembahkan kepada setan. Namun bila di dalam hatiku tak ada yang menggerakkan diriku sedikit pun kecuali uripe Allah, bila tanpa hidup tak akan ada duduk ini, maka itulah yang dimaksud sesajen-sesajen dudukku ini sudah kuabdikan kembali kepada uripe Allah. Aku Abdul Halim manut wae, trimo ing pandume Gustine. Inilah orang-orang yang makrifat, adalah orang-orang yang sudah tak bermakrifat lagi. Jangankan makrifat kepada Allah, kepada dirinya saja, makrifat kepada dirinya saja tidak bisa, apalagi makrifat kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengabdikan atau mempersembahkan dengan sesajen-sesajen, dari bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas kita itulah sesajen-sesajen itu. Persembahkan sesajen-sesajen itu kepada lillah. Agar apa? Agar dirimu tidak terbakar lagi dengan dirimu sendiri. Agar dirimu selamat dari gonjang ganjingnya huru hara hawa nafsumu
sendiri, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, tak peduli. Yang penting kuncinya semuanya ini, karena kita ini diciptakan dari Tuhan yang Esa, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Ya pulangnya kepada yang Esa, tidak pulang kemana-mana. Jadi bila kita selama ini mengikuti agama-agama yang palsu itu, maka selamanya kita bertuhannya, pengabdiannya, sesajen-sesajennya hanya angen-angen wae, bayangan saja, halusinasi saja, ya terbakar terus di dalam urusan-urusan dunia. Inilah kunci dari segala kunci kehidupan manusia. Inna lillahi, dari mana kau diadakan, wa inna ilaihi roji'un, ke situ pula tempatmu kembali. Jadi kita berawal dari tak ada. Jadi ingatlah bahwa sebenarnya diri kita tak ada. Yang ada siapa? Yang mengadakan diri kita. Itulah tujuan-tujuan penghambaan, tujuan-tujuan pengabdian, tujuan-tujuan sesajen-sesajen yang kita maksud, agar sesuai maksudnya ketemulah dengan cintanya Tuhan. Bila kita cinta kepada apa yang kita maksudkan, yang dimaksudkan oleh hawa nafsu kita sendiri, ya selamanya takkan pernah bertemu Tuhan, tak pernah bertemu ridhonya Tuhan, tak pernah bertemu cintanya Tuhan, apalagi bertemu dengan makrifatnya Tuhan. Jadi kunci, segala kunci kehidupan ini balik ke, pulangkan urip ini, hidup ini bukan milik kita. Jika hidup ini milik kita, maka kita takkan pernah mati, hidup terus. Jadi maknanya di dalam kita memberikan sesajen-sesajen, maknanya aktivitas kita sehari-hari, dalam detik per detik, sajikanlah, persembahkanlah kepada uripe Allah. Itu yang harus ditauhidkan di dalam benak setiap manusia. Bila yang ditauhidkan, bila yang diesakan di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita, hanyalah keberadaan kita sendiri, hanyalah kewujudan kita sendiri, hanyalah uripe menungsane dewe, maka semua sesajen-sesajen, sholat, ibadah, ke masjid, ke gereja, wihara, pura, dan sebagainya, apapun ritual-ritual yang Anda lakukan, bila tidak tidak kita haturkan kembali bahwa hidup ini Allah, Tuhannya seluruh manusia, maka maksud apapun yang ada di dalam hati kita takkan sampai kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berlatih untuk menghening-heningkan diri kita agar semua sesajen-sesajen atau aktivitas-aktivitas atau ritual-ritual kita atau ibadah-ibadah, sholat-sholat tahajud, duha, puasa, sholawatan, baca Al-Quran dan sebagainya, itu semua tertuju kepada maksudnya, yakni menghamba kepada Tuhan. Maka marilah kita berlatih menghening-heningkan diri, mengembalikan bahwa hidup
ini Allah, bahwa tiada Tuhan yang hidup inilah Tuhan itu. Mengheningkan cipta mulai Pak Rustam, mari minum. Mengheningkan cipta selesai. Jadi kebanyakan manusia mengira mengheningkan cipta itu dingkluk, tunduk, menang, anteng. Ya, menurut syariatnya begitu. Ya, menurut manusianya begitu. Akan tetapi hakikat mengheningkan cipta itu seluruh obai awak, seluruh geraknya badan ini sudah dihening-heningkan dari laku manusianya. Akan tetapi semua pergerakan hanyalah Allah, hanyalah hidup yang punya. Karena tak ada satupun yang tergerak walaupun sebiji darah tanpa izin Allah. Bila kita sudah sadar itu, itulah hening itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Tauha ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, yang artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, inilah kuncinya. Jadi bila kita sholat tiap hari 5 waktu qobliyah ba'diyah tapi kita tidak mengingat Allah, ya bukan sholat namanya. Ibadah apapun, ritual apapun, sesajen apapun, bila tidak ingat kepada akunya Allah, maka semuanya ya sia-sia saja. Mari kita bongkar ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, ini sumpahnya Allah, aku ini Allah. Coba kita hayati dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mampu untuk sekedar bicara aku? Siapa yang bicara itu? Bila tak ada Allah, bila tak ada hidup, apakah manusia bisa bilang aku? Karena hidup selama ini terkunci mati di dalam setiap hati manusia, seolah-olah yang bisa bilang aku ini manusianya, iblisnya yang bisa bilang aku. Allah tidak bisa bilang aku. Seolah-olah aku sendiri yang bisa bilang aku, saya, kami, mereka, dan sebagainya. Inilah buktinya aku ini Allah. Apa maknanya? Aku iki urip, aku iki hidup, aku ini hidup.
Tidak ada Tuhan selain aku. Maknanya bila tak ada hidup, ya tak ada aku. Adanya aku inilah bukti adanya hidup. Maka sembahlah aku, maka ingatlah bahwa aku ini hidup, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Apa maknanya sholat? Segala aktivitas apapun yang kita kerjakan, apapun syariatnya, agama apapun syariatnya, golongan apapun syariatnya, aliran apapun syariatnya, sama saja bila sudah ketemu akune Allah, akune urip, maka akan kembali ke esanya Allah. Sudah tak ada perbedaan lagi, sudah, karena sudah ketemu dengan yang menciptakan. Berarti yang dicipta harus apa? Ya menengok wae, enjoy wae. Silakan diminum kopinya, tehnya diminum, enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayatnya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Bagi orang-orang yang belum ketemu uripe Allah, bagi orang-orang yang belum berbaiat, maka ia akan ketemu dengan hari kiamatnya yang dirahasiakan oleh Allah waktunya. Sementara sebelum kiamat tiba, Allah membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bila kita selama ini menyembah iblis dan setan, bila selama ini kita menyembah hawa nafsu kita sendiri, bila kita menyembah akune dewe-dewe, ya dibakar di dalam anar, dibakar di dalam dunia. Kita baca ayat selanjutnya, wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Jadi bila manusianya masih cinta, ridho dengan hawa nafsunya, ia akan binasa, ia akan dipalingkan, ia akan dijauhkan dari kiamat. Apa kiamat itu? Ketika kita rela ridho pulang kepada Allah lewat pintu baiat. Itulah kiamat yang harus disaksikan bagi setiap manusia. Jadi bukan kiamat-kiamat yang belum datang itu yang diimani. Bagaimana mungkin kita bisa mengimani kiamat yang tidak ada? Jadi kalau kita mengimani bahwa kiamat itu belum datang, besok datangnya, ya tak mungkin ada nabi dan tak mungkin ada rasul. Adanya nabi dan adanya rasul itu sudah melewati iman kepada hari kiamat dan menemukan kodok dan kodarnya Allah, panggung sandiwaranya Allah. Jadi orang yang belum kiamat, yang tidak ketemu dengan panggung sandiwaranya Allah, maka yang ada hanyalah panggung sandiwaranya hawa nafsune dewe
dewe yang selalu membinasakan, yang selalu menghancurkan, yang selalu membakar dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud kiamat itu ketika kita pulang kepada Allah, maka yang ada hanya Allah. Sudah tak ada lagi diri kita, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Wong sudah mati, apa yang mau ditanyakan lagi? Bila kita masih bertanya-tanya, ya berarti kita belum mati. Masih ngaku-ngaku saja sebagai orang makrifat. Jadi maknanya orang yang sudah makrifat itu ya orang mati yang sudah tak tahu makrifatnya sendiri, apalagi makrifatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua, terkhususnya para sahabat-sahabat yang hadir di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan petunjuk-petunjuk dari Allah, jalan-jalan yang terang benderang dari Allah, agar kita bisa menghaturkan sesajen yang kita sajikan, perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan kita akan kita sajikan, akan kita persembahkan, akan kita pulangkan kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.